Puji Tuhan saudaraku, hari ini saya sampaikan firman Tuhan dengan tema harapkan dan percayai. Ya, harapkan dan percayai kita menerima kasih karunia demi kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ini yang perlu kita harapkan, kita percayai bahwa kasih karunia Tuhan demi kasih karunia Tuhan kita terima dalam hidup kita, saudara. Itu yang Tuhan mau saudara harapkan. Itu yang mau saudara beriman. Tuhan mau saudara beriman dan saya, supaya kita senantiasa mengalami kasih karunia demi kasih karunia-Nya. Kita baca firman-Nya Yohanes pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Karena dari kepenuhan Yesus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, dikatakan di sini kita semua yang percaya Yesus adalah Tuhan telah diselamatkan karena ada Roh Kudus dalam diri kita, dan dikatakan kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Itu orang-orang yang percaya Yesus, saudaraku. Itu orang-orang yang diselamatkan Tuhan, menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi artinya kasih karunia itu bukan hanya satu macam, tapi banyak ragamnya di dalam kehidupan kita ini. Makanya dikatakan kasih karunia demi kasih karunia. Ada kasih karunia untuk keselamatan kita yang kekal. Itulah darah Yesus dan korbannya di kayu salib. Dan di dalam korbannya di kayu salib ini, saudaraku, tersimpan banyak kasih karunia. Bukan hanya untuk hidup yang kekal, tapi untuk hidup kita saat kita menjalani hidup di dunia yang fana ini. Ada senantiasa kasih karunia Tuhan tersedia bagi kita, saudaraku. Itu sebabnya percayailah dan harapkan senantiasa kasih karunia-Nya demi kasih karunia-Nya di dalam hidup kita mengalir, melimpah. Karena itu yang dikatakannya, ya. Saya baca kembali. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi bukan penghakiman demi penghakiman. Ya, lihat di sini, saudaraku. Dari kepenuhan Yesus kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bukan murka Tuhan demi murka Tuhan. Bukan hajaran Tuhan demi hajaran Tuhan. Bukan penghakiman demi penghakiman. Tidak, tapi kasih karunia demi kasih karunia. Bukan tuduhan demi tuduhan. Tidak, saudaraku. Kasih karunia demi kasih karunia. Itulah yang dibawa oleh Yesus, dan itulah yang ada di dalam Yesus, saudaraku. Ayat 17 dikatakan di sini, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Musa yang membawa hukum Taurat. Di dalamnya ada penghakiman, di dalamnya ada penghukuman, di dalamnya ada kutuk di dalam hukum Taurat itu. Ya, dan juga memang ada berkat, saudaraku. Bercampur di sana. Ada berkat, ada kutuk. Itu di dalam hukum Taurat, saudaraku. Ya, itu dibawa oleh Musa. Tetapi kita lihat di sini, kasih karunia dan kebenaran datang di dalam Yesus. Kasih karunia dan kebenaran ada di dalam Yesus, saudaraku. Itu maka saya selalu membicarakan kasih karunia demi kasih karunia, karena itulah yang dibawa oleh Yesus kepada kita. Itulah yang ada di dalam Yesus, saudaraku. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi kasih karunia dan kebenaran itu tidak bisa kita usahakan. Tidak bisa kita beli. Kasih karunia dan kebenaran Yesus yang ada di dalam Yesus hanya bisa kita terima. Kita percaya dan kita terima. Karena dikatakan kasih karunia dan kebenaran datang. Jadi bukan kita yang membuat diri kita
Ya, apapun kita kerjakan, baik itu perbuatan yang paling saleh sekalipun, tidak bisa itu membuat saudara menjadi benar, karena memang kebenaran Tuhan itu hanya bisa kita terima, saudaraku. Makanya dikatakan di sini, kasih karunia dan kebenaran datang dalam hidup kita saat kita terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kasih karunia-Nya menjadi milik kita, kebenarannya menjadi milik kita, sehingga saudara dan saya penuh kasih karunia, sehingga saudara dan saya penuh kebenaran di hadapan Tuhan. Itu dia, saudaraku. Makanya saudara yakin dan percaya saudara telah benar di mata Tuhan. Ya. Karena kalau saudara tidak yakin saudara telah benar di mata Tuhan karena kasih karunia dan kebenarannya datang dalam Yesus Kristus, sampai kapanpun ya kita tidak bisa dibenarkan di mata Tuhan. Ya, banyak orang saudaraku berusaha keras untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan tidak akan pernah memiliki keyakinan dia sudah sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya. Tetap merasa kurang terus karena memang tidak pernah bisa memenuhinya, walau dengan banyak doa, walau dengan banyak perbuatan baik. Ya, jadi perbuatan baik dan doa kita tidak perlu, tapi saya selalu beritahu, perbuatan baik kita, doa-doa kita, ibadah-ibadah kita, bukan tujuannya supaya kita benar di mata Tuhan, bukan. Tapi itu adalah buah daripada kebenaran yang kita dapatkan, yang kita terima. Itu buahnya, saudaraku. Makanya harus saudara benar-benar pahami ini. Apa yang saudara perbuat, apa yang saudara lakukan, ya, perbuatan-perbuatan yang saleh, perbuatan-perbuatan baik, ibadah-ibadah kita, tujuannya bukan supaya saudara diterima Tuhan, bukan supaya saudara benar di hadapan Tuhan, tapi itu adalah buah daripada kebenaran yang kita terima, kebenaran yang datang dalam hidup kita karena kita percaya kepada Yesus. Maka hasilnya saudara akan beribadah kepada Tuhan. Saudara dan saya akan menyembah Tuhan, saya akan memuji Tuhan. Saudara dan saya akan berbuat yang baik. Ya, itu adalah buah hasil daripada kebenaran yang kita terima, saudaraku. Itu maka percayai senantiasa, harapkan senantiasa kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kita. Kita menerima kasih karunia demi kasih karunia di dalam hidup kita, saudara. Itu yang ada pada Yesus, saudara. Ya, kebenaran kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi tidak ada datang penghakiman dari Dia, tidak ada penghukuman datang dari Dia kepada saudara dan saya. Yang ada hanyalah kasih karunia dan kebenaran. Ini yang perlu saudara percaya. Aku menerima, mengalami kasih karunia Tuhan, menerima kebenaran Tuhan dalam hidupku. Nah, saudaraku, itu maka selalu saya katakan, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Saya baca dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 33. Kisah Rasul pasal 4 ayat 33. Bagaimana jemaat yang muda-muda, jemaat yang masih dipimpin oleh rasul-rasul ataupun murid-murid Tuhan Yesus, saudaraku. Di dalam ayat 33 dikatakan di sini, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua tidak ada yang ketinggalan, hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini, saudara. Jadi semua jemaat yang muda-muda itu, saudara, ya, di mana rasul-rasul yang masih menjadi gembalanya, rasul-rasul Yesus itu menjadi gembalanya. Apa yang mereka katakan kepada murid-murid Yesus, kepada anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, saudara? Dikatakan di sini, ya, mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ya, makanya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ini jemaat yang muda-muda. Standar gereja yang paling tinggi adalah gereja yang muda-muda, saudara. Itu masih rasul-rasul pendetanya, masih rasul-rasul penggembalanya, dan dikatakan di sini mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Makanya hiduplah dalam kasih karunia, saudara. Berimanlah kepada kasih karunia. Selanjutnya dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 43. Kisah Rasul pasal 13 ayat 43. Dikatakan di sini, setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut
di dalam kasih karunia Allah. Nah, inilah saudara-saudaraku, dia memberitakan Injil, dia memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada orang-orang Yahudi. Nah, di sini kita lihat saudaraku, setelah selesai ibadah banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi. Nah, orang Yahudi itu maksudnya adalah memang orang Israel asli, ya, orang Israel asli, dan memang agamanya adalah agama Yahudi atau Taurat. Dan kalau dikatakan penganut agama Yahudi adalah orang-orang yang bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, tapi dia mengimani agama Yahudi, menganut agama Yahudi. Itulah yang disebut penganut agama Yahudi, saudaraku. Jadi mereka ini percaya kepada Yesus, ya, yang tadinya beriman kepada agama Yahudi berdasarkan syariat Taurat, di mana orang dibenarkan karena perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Nah, demikian juga penganut agama Yahudi ini. Setelah selesai ibadah, di dalam ibadah itu mereka menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Setelah selesai ibadah, ya, Rasul Tuhan Yesus, kedua rasul itu, yaitu Petrus dan Yakobus ini, menasihati supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Jadi tidak lagi hidup di dalam Taurat itu, saudara, tapi hidup di dalam kasih karunia Allah. Inilah nasihat, ya, nasihat daripada Rasul Tuhan ini, supaya jemaat Tuhan hidup dalam kasih karunia Allah. Nah, saudara, jadi kita hidup senantiasa dalam kasih karunia Tuhan. Lihat ini saudara, orang yang telah dibenarkan Tuhan. Lihat ini saudara, orang yang diperkenankan Tuhan, bukan karena perbuatan saudara, tapi karena iman saudara kepada karya Yesus di Golgota. Ya, itulah yang menyelamatkan kita, itulah yang membenarkan kita, itulah yang memberkati kita. Hidup dalam kasih karunia, percaya kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, percaya Tuhan sudah senang kepada saudara, percaya lihat wajah Yesus tersenyum senantiasa buat saudara, bukan muram, bukan murka, bukan marah, ya, tapi dia baik bagi kita. Itulah kasih karunia-Nya, saudaraku. Selanjutnya saya baca dari kitab Galatia pasal 2 ayat 16. Galatia pasal 2 ayat 16. Di sini diterangkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, ini Rasul Paulus bilang, Rasul yang besar yang dipilih oleh Yesus, saudaraku, Rasul yang menulis 2/3 dari kitab Perjanjian Baru ini. Dia berkata, kamu tahu tidak seorang pun dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini dia berbicara kepada orang-orang Israel, penganut agama Yahudi dan orang-orang Yahudi penganut Taurat, saudara. Karena mereka selalu membanggakan perbuatan-perbuatan mereka untuk mereka dibenarkan di hadapan Tuhan. Mereka merasa mereka dapat mematuhi syariat-syariat Taurat yang tertulis dalam kitab Taurat untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Tapi Paulus katakan, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu berat, saudara. Kalau memang seseorang dapat melakukannya 100% tanpa ada yang salah, tanpa ada yang ketinggalan, dia bisa dibenarkan. Tapi kenyataannya tidak bisa, ya, tidak bisa. Hukum Taurat bukan hanya yang 10 itu, ribuan, saudaraku, syariat-syariatnya. Satu saja tidak bisa dipenuhi, maka gagallah semua. Nollah nilainya yang semua telah dia lakukan itu. Makanya Paulus katakan, Paulus sebelumnya adalah orang Yahudi, penganut agama Yahudi, saudaraku. Ya, dia orang Yahudi, artinya memang dia beragama Yahudi, orang Farisi dari aliran yang paling keras. Dan dia telah alami sewaktu dia hidup di dalam hukum Taurat, ya, hanya
syariat-syariatnya kelihatannya dia bisa laksanakan, tetapi jauh di dalam batinnya saudaraku, ya, dia sendiri yang kenal siapa dia. Itu sebabnya dia berkata, celakalah aku, siapa yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini? Dia berkata, hanya Yesus Kristus yang dapat membebaskan aku. Itu menjadi pengalamannya saudaraku. Jadi dia telah melaksanakan begitu banyak syariat-syariat Taurat sebelum dia kenal Yesus. Tapi inilah kesaksiannya, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dan itulah sebabnya Yesus datang. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat di dalam diri kita, ya, sehingga hari ini tuntutan hukum Taurat telah dibatalkan di dalam hidup kita. Itu maka kita Kristen tidak lagi sunat. Itu maka kita Kristen tidak lagi menyembelih domba dan lain sebagainya banyak. Kenapa? Karena Yesus telah genapi saudara. Ya, hari ini kita hanya perlu beriman kepada karyanya yang telah menggenapi semua tuntutan hukum Taurat saudara. Jadi semua tuntutan hukum Taurat telah dilaksanakan oleh Yesus demi kita. Ya, telah dilaksanakan oleh Yesus demi kita. Sehingga hari ini saudara dan saya tidak lagi dapat dituntut oleh hukum Taurat. Dan hari ini kita dibela oleh Yesus. Kebenaran Yesus menjadi kebenaran kita. Sehingga saudara dan saya hari ini benar di mata Tuhan, tidak bercacat di hadapannya, tidak bercela di hadapannya. Karena apa? Apa karena perbuatan kita sempurna? Tidak. Ya, justru karena manusia tidak dapat melakukan semua tuntutan-tuntutan hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Musa, makanya perlu Yesus, saudara. Dia mampu melaksanakannya semua demi kita. Dan hari ini saudara dan saya dibebaskan dari tuntutan itu. Karena sebelumnya pun umat Tuhan pada masa Abraham tidak ada hukum Taurat. Pada masa Yusuf belum ada hukum Taurat. Apakah Yusuf hidup tidak benar? Oh, hidup benar dia saudara. Hidup kudus dia. Padahal tidak ada hukum Taurat. Belum ada di sana jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, belum ada. Saudara lihat Alkitab saudara. Karena hukum Taurat itu diberikan di Gunung Sinai kepada Musa. Jadi waktu Yusuf hidup belum ada hukum Taurat. Tapi dia waktu dia digoda oleh istri Potifar, ya, dia tidak berdosa saudara. Dia tidak melakukan kejahatan. Kenapa? Apa sebabnya? Kasih karunia Tuhan. Roh kasih karunia Tuhanlah yang menuntun dia untuk hidup benar. Ya, roh kasih karunia Tuhan yang mengajari dia. Demikian juga kita hari ini. Kita tidak hidup di bawah tuntunan hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia, di bawah tuntunan roh kasih karunia. Galatia 2 ayat 21. Ini tadi sudah saya baca ya. Oh ya, ayat 21 belum. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, artinya dia menerima sepenuhnya kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi kalau seseorang mengandalkan kebenaran hukum Taurat, kepatuhannya terhadap hukum Taurat, supaya dia dibenarkan di hadapan Tuhan, maka baginya sia-sialah kematian Kristus. Tidak berdampak kematian Kristus bagi dia, saudara. Tidak berdampak. Nah, demikian juga sampai saat ini, kalau kita berpikir karena perbuatan-perbuatan kita benar di hadapan Tuhan, kita kudus di hadapan Tuhan, maka kematian Kristus, korban Kristus tidak berdampak bagi kita. Ya, dan ini menyebabkan seseorang terlepas dari Kristus. Nah, Galatia pasal 5 ayat 4. Ya, saya baca dari ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Ini kata firman Tuhan, saudaraku. Apapun yang masih mengikat kita, sesuatu apapun yang masih membelenggu hidup kita, ya, ada keadaan-keadaan yang masih membelenggu hidup saudara, ada sesuatu yang masih memperbudak saudara. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Percaya saudara telah dimerdekakan
Itu saudara. Ya, percaya saudara telah dimerdekakan. Ada sesuatu yang saudara tidak ingini lagi dalam hidup saudara misalnya. Satu sifat misalnya atau sesuatu yang mengikat saudara, yang tidak bisa lepas dalam hidup saudara selama ini. Tapi saudara mau lepas, saudara sebenarnya tidak ingin lagi, saudara mau bebas. Apa yang saudara perlu lakukan? Percaya. Itu saudara. Percaya Kristus telah memerdekakan kita. Ini, ya. Percaya Kristus telah memerdekakan saudara. Ya, percaya Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi diperhambakan oleh hukum perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah ini. Jadi pada waktu itu saudaraku, pada awal-awal abad pertama itu, banyak orang-orang Yahudi yang percaya Yesus, walaupun mereka telah menjadi orang Kristen. Ya sampai sekarang ada itu gereja Ortodoks, mereka masih melakukan sunat. Nah, tapi terakhir saya dengar ada dari YouTube saudaraku, walaupun kami melakukan sunat katanya, tapi tujuannya bukan lagi untuk supaya kita dibenarkan di hadapan Tuhan, tapi untuk kesehatan. Nah, itu kan masalah, ya, untuk masalah kesehatan, gitu, ya. Jadi tujuannya bukan lagi supaya dibenarkan di hadapan Tuhan, motivasinya itu. Nah, itu nggak salah saudaraku, ya, itu dia. Tapi kalau tujuannya untuk dibenarkan, ini dikatakan tadi, ya Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ini dia katakan kepada jemaat-jemaat di Galatia ini, karena mereka masih menyunatkan dirinya waktu itu. Ditegur oleh Rasul Paulus, apa tujuanmu kamu melakukan sunat itu? Kalau supaya kamu diselamatkan atau dibenarkan di hadapan Tuhan, maka Kristus yang sama sekali tidak berguna bagimu. Itu saudara, ya. Ayat 3, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayat 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nih, jadi betapa ngeri ini saudaraku, ya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus saudara, jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kebenaran hukum Taurat itu apa? Kebenaran hukum Taurat itu adalah segala sesuatu perbuatan kita, ya, yang baik untuk tujuan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, untuk berkenan di mata Tuhan. Nah, lihat ini, lepas dari Kristus. Bayangkan ini saudara, ya. Padahal tujuannya kan baik. Misalnya aku berdoalah 5 jam 1 hari supaya aku berkenan di hadapan Tuhan. Ini lepas dari Kristus ini, yang seperti ini, lepas dari Kristus. Padahal kan baik kan, berdoa itu kan baik. Tapi kalau tujuannya supaya dia dibenarkan di mata Tuhan, maka dia berdoa 5 jam 1 hari, lepas dari Kristus. Nah, karena tidak ada yang bisa membenarkan kita selain beriman kepada karya Yesus di Golgota. Hanya itu kebenaran kita, hanya itu kelayakan dan perkenanan kita, saudaraku. Tapi kalau saudara mau berdoa 5 jam karena saudara telah dibenarkan Tuhan dan saudara rindu bergaul dengan Tuhan, ya itu bagus, itu buah daripada kebenaran itu. Ya, jadi beda saudara. Aktivitasnya, kegiatannya bisa sama, tapi roh atau motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan itu bisa berbeda saudara. Apakah dari roh kasih karunia atau dari roh hukum Taurat? Ya, bukan saja menilainya. Apa tujuannya untuk melakukan itu? Oh, supaya dibenarkan, supaya Tuhan bergemar melihat saya katanya. Itu hukum Taurat. Dan itu membuat kita lepas dari Kristus. Bayangkan ini saudara. Ya. Jadi bahkan ini lebih dahsyat dari dosa. Sering orang mengasumsikan dosa itu kan perbuatan-perbuatan yang jelek, ya kan? Perbuatan yang jelek, perbuatan yang tidak baik.
Selalu bukan itu. Interpretasi kita orang Kristen dosa. Berarti ini lebih dosa dari dosa. Ya, kamu lepas dari Kristus. Jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi bagaimana supaya kita tetap menerima kasih karunia demi kasih karunia? Percayalah, kebenaran Yesus telah menjadi milik kita. Kita dibenarkan sepenuh-penuhnya karena karya Yesus di Golgota, saudara. Hanya itu yang membenarkan kita. Makanya kita selalu bersyukur buat kasih karunia-Nya, dan kita menerima kasih karunia demi kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Dalam terjemahan lain dikatakan, kamu tersingkir dari Kristus. Ya, kalau saudara lihat di Android saudara lihat satu naskah kitab di sana. Ada terjemahan baru, itulah terjemahan lembaga kitab yang umum kita pakai orang Kristen. Tapi kalau saudara klik lagi terjemahan versi-versi yang lain, ada di sana. Ada terjemahan versi IMB, ada terjemahan translation, ya, ada terjemahan firman Allah yang hidup. Banyak saudara. Dan artinya semua sama, maknanya sama. Ada salah satu itu berkata, kamu tersingkir dari Kristus. Ya, tersingkir dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu lepas dari anugerah. Ya, anugerah sama dengan kasih karunia. Itu saudara. Makanya kita tetap hidup dalam kasih karunia. Andalkan kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara. Ya, percayai kasih karunia Tuhan. Kasih karunia demi kasih karunia. Percaya saudara telah dibenarkan Tuhan. Saudara tidak perlu lagi berusaha untuk dibenarkan. Kalau saudara berusaha untuk dibenarkan, saudara lepas dari Kristus. Itu dia saudara, lepas dari Kristus. Apapun usaha yang kita lakukan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, itu membuat kita tersingkir dari Kristus. Nah, nenek moyang kita Adam dan Hawa itu bisa kita lihat contohnya. Adam, Hawa, di manakah engkau, katanya, setelah dia jatuh dalam dosa, setelah dia memakan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan. Waktu dia mendengar suara Tuhan, saudaraku, mereka telah berusaha bagaimana supaya mereka berani menghadap Tuhan. Mereka menyemat daun-daun pohon-pohonan supaya itu mereka pakai untuk menghadap Tuhan. Karena di dalam Alkitab, saudara, sekalipun dikatakan manusia itu telanjang, artinya tidak memiliki pakaian seperti kita ini, tapi ada kemuliaan Tuhan yang menyelimuti dia. Nah, itu maka dikatakan waktu manusia itu jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Tuhan. Ya, kemuliaan Tuhan itu yang menaungi dia, saudara. Ya, jadi istilah telanjang di sana Adam dan Hawa di Taman Eden bukan maksudnya tidak memiliki pakaian seperti yang kita pakai sekarang ini. Ya, tapi dia di dalam naungan kemuliaan Tuhan, dalam cahaya kemuliaan Tuhan. Itu pakaiannya, saudara. Kemuliaan Tuhan. Dan waktu dia jatuh dalam dosa, hilanglah cahaya kemuliaan itu. Hilanglah kemuliaan Tuhan itu, sehingga dia melihat dirinya telanjang di hadapan Tuhan. Dan mereka berusaha bagaimana supaya mereka tidak malu. Mereka berusaha bagaimana supaya mereka dapat datang kepada Tuhan. Waktu mereka mendengar suara Tuhan, Adam, Hawa, di manakah engkau? Lalu mereka mulai menyemat daun-daun dan pohon-pohonan. Tapi tetap mereka tidak bisa datang kepada Tuhan. Mereka tetap tidak berani datang kepada Tuhan. Apakah itu daun-daunan itu yang disemat itu? Itulah agama-agama manusia. Itulah perbuatan-perbuatan manusia. Gambaran daripada perbuatan-perbuatan manusia untuk dia bisa datang kepada Tuhan. Usaha-usaha manusia supaya dia bisa menghadap Tuhan. Tapi kenyataannya tidak bisa, saudaraku. Allah sendiri yang memberikan kelayakan kepada mereka. Dikatakan saudara, tersembelih di sana domba, dan kulitnya itu diberikan oleh Tuhan untuk mereka pakai. Barulah mereka berani datang menghadap Tuhan. Dan apakah itu, saudaraku? Itu adalah nubuatan gambaran daripada anak domba Allah, Yesus Kristus yang tersembelih, yang mati di bukit Golgota sebagai kelayakan kita untuk datang kepada Tuhan. Jadi gambarannya dari sejak Adam di Taman Eden sudah diberikan nubuatan korban Yesus di kayu salib sebagai kelayakan kita di hadapan Tuhan, saudara. Paulus tadi katakan menasihati jemaat Tuhan supaya tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Berimanlah kepada kasih karunia Tuhan. Inilah kebenaran yang tertinggi, saudaraku, yang dia
gereja-gereja membuat pengajaran. Pengajaran inilah, pengajaran itulah. Ya bisa saja, bisa dimunculkan. Saya pun bisa saya munculkan banyak pengajaran dari Alkitab ini. Bisa. Tapi saya setelah melihatnya, pengajaran yang paling tinggi adalah pengajaran kasih karunia. Dan sesungguhnya kasih karunia itu bukanlah pengajaran, tapi dia adalah pribadi Yesus sendiri. Makanya dikatakan saudaraku, kasih karunia dan kebenaran datang di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi kasih karunia itu sebenarnya adalah pribadi Yesus sendiri. Makanya tidak ada pengajaran yang lebih tinggi dari pengajaran kasih karunia, karena dia adalah Yesus sendiri, saudara. Dia bukan merupakan doktrin, tapi dia adalah pribadi Allah sendiri. Yesus sendirilah kasih karunia itu, saudara. Saudara terima kasih karunia, hidup dalam kasih karunia, maka kasih karunia demi kasih karunia akan senantiasa melingkupi hidup kita. Jadi jangan berpikir saudara dibenci Tuhan, jangan berpikir saudara ditolak Tuhan, jangan berpikir saudara ditutup Tuhan. Ya, itu orang-orang yang tidak beriman kepada kasih karunia. Mungkin aku ini sudah ditolak Tuhan, mungkin aku ini sudah dibenci Tuhan, mungkin aku ini sudah dilupakan Tuhan. Itu yang selalu ada di dalam pikiran dan kepercayaannya, saudara. Itu orang-orang yang tidak memiliki iman di dalam kasih karunia Tuhan. Tapi orang yang beriman kepada kasih karunia, aku senantiasa ada dalam naungan Tuhan, aku senantiasa diberkati Tuhan, aku senantiasa dilimpahi Tuhan, aku senantiasa dijagai Tuhan. Ya, aku senantiasa mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidupku. Dalam situasi apapun, saudara lihat Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab aku tahu gadamu dan tongkatmu ada bersama-sama dengan aku. Oh, dia tidak berkata, kenapa aku ada dalam lembah kekelaman? Apakah Tuhan sudah meninggalkan aku? Tidak ada seperti itu, saudaraku. Tidak ada seperti itu dia katakan. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman kepada kasih karunia, dia akan berkata begitu, wah, aku ini sedang ada dalam lembah kekelaman. Ya, ini mungkin Tuhan sudah tinggalkan aku, mungkin sudah Tuhan palingkan wajahnya dari aku. Langsung begitu, saudara. Tapi Daud memiliki kepercayaan kasih karunia. Sekalipun di lembah kekelaman, dia berkata dalam kitab Mazmur 23, saudara bisa baca, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu bukan keadaan yang baik, bukan keadaan yang indah, ya, keadaan yang menakutkan, keadaan yang menyeramkan, keadaan yang sulit. Tapi dia berkata, aku tidak takut, sebab aku tahu gadamu dan tongkatmu ada bersama dengan aku. Nah, ini saudara, ya, itulah iman kasih karunia. Hanya berimanlah kepada kasih karunia Tuhan, bahwa saudara tidak pernah ditolak Tuhan. Ya, saudara tidak pernah dimarahi Tuhan, saudara tidak pernah lagi dihukum oleh Tuhan, sekalipun saudara melakukan kesalahan. Amin. Ya. Jadi waktu saudara mengalami kesalahan, terjerumus dalam kesalahan, percaya ada kasih karunia Tuhan di sana untuk mengangkat saudara, untuk memulihkan saudara. Orang yang tidak memiliki kepercayaan kasih karunia, begitu dia jatuh, oh, dia berkata, Tuhan sudah menolak aku. Ya, Tuhan sudah meninggalkan aku, Tuhan sudah melupakan aku, Tuhan sudah benci kepada aku, maka aku pun menjauhkan dirilah dari Tuhan. Ya, seperti itu, saudaraku. Ya, itulah iman yang bukan kasih karunia. Makanya berimanlah kepada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan membuat saudara menang dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Itu maka kalau beriman kepada kasih karunia, tidak ada istilah gagal, tidak ada istilah murtad, tidak ada istilah tidak selamat, pasti selamat. Amin. Pasti selamat, saudaraku. Makanya Paulus tadi katakan, dan rasul-rasul yang lain juga menasihati setiap jemaat Tuhan di gereja yang muda-muda itu, supaya tetap hidup dalam kasih karunia. Tetap hidup dalam kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Tuhan membenarkan kita, ya, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menaungi kita, Tuhan berkenan kepada kita, ya. Tuhan telah memutuskan, melayangkan dan membenarkan kita satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya telah menghapus segala dosa-dosa kita. Dia tidak mengingat-ingat dosa kita lagi.
kepada kasih karunia. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal 1. Mari kita lihat di sini. Ayat 11. Ayat 10 sampai ayat 11. Dia telah ada di dalam dunia, maksudnya Yesus, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini orang-orang Israel. Sebenarnya Yesus ini pertama datang untuk melayani mereka orang Israel, saudara. Tapi mereka tolak karena mereka tidak kenal. Jelas dikatakan di sini. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Itu maka orang Yahudi hari ini masih tetap menanti Mesias. Masih tetap saudara menanti Mesias. Mesias itu apa artinya? Yahweh yang menyelamatkan. Itu arti Mesias. Yesus, Yeshua HaMashiach, artinya Yahweh yang menyelamatkan. Jadi Yesus itu adalah Allah sendiri yang datang dalam rupa manusia. Ya, itu artinya saudara. Karena nabi-nabi diutus kepada orang Israel. Orang Israel juga tidak bisa kenal Tuhan. Akhirnya dia sendiri datang dalam rupa manusia. Itulah Yesus. Dalam bahasa Ibrani-nya Yeshua HaMashiach, artinya Yahweh yang menyelamatkan. Juga mereka tolak. Ya, juga mereka tolak saudaraku. Makanya mereka masih menanti. Dalam ukurannya ditulis itu, Mesias di sini aku menantikan. Itu dalam ukuran orang Israel yang beragama Yahudi. Di tanda pusalanya ditulis seperti itu, saudara. Mesias di sini aku sedang menanti. Mereka mengharapkan untuk Mesias datang. Padahal Mesias sudah datang. Itulah yang kita orang Kristen percaya. Itu orang Kristen yang percaya. Jadi saudara lihat, 3 agama di dunia. Agama besar, agama yang dari keturunan Abraham, Yahudi, Kristen, Islam. Ini semua dari Timur Tengah. Ini nenek moyangnya semua Abraham. Saudara lihat, ya, orang Yahudi tidak percaya Yesus Nabi. Nabi pun dia tidak percaya, hanya tokoh sejarah. Itu orang Yahudi. Jadi apa yang dikatakan di dalam kitab mereka, kitab kita sama dengan kitab mereka. Dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi sama. Yang tidak ada pada kitab mereka dari Matius sampai Wahyu. Tapi dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi sama kitab kita. Ya, ayat-ayat yang dikatakan tentang Yesus ada semua di dalam kitab mereka. Hai Bethlehem Efrata, daripada mu akan datang seorang yang akan memimpin orang Israel. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah kau menamakan dia Immanuel. Ada persis seperti itu. Kita yakin itu Yesus, tapi mereka tidak. Nah, kenapa saudara ini tadi? Memang sudah dinubuatkan itu. Ya, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itulah saudara dan saya. Kita percaya, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau agama Islam, dia percaya Yesus itu Nabi, dia percaya Yesus itu utusan, tapi dia tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan. Supaya saudara tahu bedanya, ya. Nah, supaya jangan saudara bingung kalau saudara mendengar itu, oh, Yesus bukan Tuhan. Itu semua dari mereka seperti itu. Yesus itu bukan Tuhan, hanya manusia, hanya utusan. Di satu sisi memang benar, tapi Yesus itu saudaraku, maka saudara, mereka selalu mengesampingkan keilahian Yesus. Kalau kita tunjukkan ayat-ayat misalnya, aku ada sebelum Abraham ada, dia tidak mau baca. Ya, tidak mau baca. Ayat seperti ini tadi tidak mau dibaca ini kan? Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Yesus yang menjadikan ini. Ya, sebelum dia datang ke bumi ini, saudara. Ya, Allah itu kan roh. Nah, lalu mereka berpikir, ada yang berkata demikian. Jadi kalau memang Allah itu adalah Yesus, berarti kosonglah surga waktu dia datang ke bumi. Tidak demikian. Karena Allah itu roh, Allah itu maha hadir, saudara. Sekalipun dia ada di dunia dalam bentuk rupa
berupa manusia, juga dia ada di surga. Karena dia Allah, roh adanya. Allah itu roh, Allah maha hadir dalam satu waktu di segala tempat. Itu dia. Ya, itu maka Yesus pernah berkata kepada orang Israel, kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, dalam bahasa Ibrani-nya akulah Yahweh atau Allah, maka kamu mati dalam dosa. Itu dikatakan oleh Yesus. Jadi Yesus 100% manusia waktu dia ada di bumi, dan 100% adalah Tuhan Allah. Ya, jadi yang kelihatan berjalan-jalan dari ujung rambut sampai ke kaki, yang dilihat dengan mata itu adalah manusianya Yesus. Tapi roh yang berkarya di dalam dia yang tidak kelihatan, Allah sendiri. Allah sendiri. Dan itu kadang-kadang dia munculkan, saudara. Dan kebanyakan dia tidak munculkan. Dia kosongkan dirinya, itu dikatakan di dalam kitab Filipi. Sehingga dia bisa lapar. Aku lapar katanya. Dia bisa lestik. Itu kemanusiaannya. Tapi waktu dia menjadikan 5 roti dan 2 ikan 1.000 orang makan, di sana dia tunjukkan keilahiannya. Waktu dia bangkitkan orang mati, dia tunjukkan keilahiannya. Ya, dia tunjukkan keilahiannya. Jadi itu perbedaannya, saudara. Saudara dan saya orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan, dan itulah keselamatan. Kalau hanya mempercayai dia sebagai nabi, sebagai utusan, itu bukan iman keselamatan. Tidak, saudara. Karena dikatakan dalam kitab Roma pasal 10, sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Nah, di sana tidak disinggung tentang dosa. Kenapa? Karena kematiannya di kayu salib telah menghapus segala dosa dunia ini pun. Jadi sebenarnya dosa dunia ini tidak diperhitungkan lagi di hadapan Allah. Apa yang hari ini dinilai oleh Tuhan? Apakah mereka percaya kepada karyanya di Golgota itu? Apakah mereka percaya bahwa dia yang datang itu adalah Tuhan? Karena tidak bisa manusia menyelamatkan manusia. Tidak bisa. Hanya Allah sendiri, saudara. Jadi kalau dia bukan Allah, dia tidak bisa mengampuni dosa. Dan itulah alasannya, saudaraku, mengapa orang-orang Israel, orang-orang Farisi menyalibkan dia. Mereka berkata karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dia menghujat Allah, katanya. Memang Yesus selalu berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Dan dia berkata juga, hai anakku, percayalah dosamu sudah diampuni. Nah, orang Israel tahu bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah. Maka dia katakan Yesus menghujat. Tapi dia tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi dia bukan menghujat. Dia memang Allah yang tidak dikenal oleh orang Israel. Dia hadir dalam rupa manusia, saudara. Kalau dia hadir bukan dalam rupa manusia, saudara lihat. Inilah orang Israel ini. Dia pernah hadir bukan dalam rupa manusia. Waktu di Gunung Sinai, dia hadir dalam kemuliaannya yang luar biasa. Mereka semua gemetar ketakutan. Sehingga dia berkata, Musa, hanya engkau sajalah yang datang berhadapan dengan Tuhan, jangan kami. Nanti kami mati. Nah, itu. Ya. Makanya Yesus datang, dia adalah Allah sendiri dalam rupa manusia yang mengalami kelemahan-kelemahan yang seperti kita alami. Tapi dikatakan dia tidak berdosa. Itu sebabnya dia bisa menebus kita dari segala dosa kita, dari segala pelanggaran kita. Dalam kitab Yesaya dikatakan semua kejahatan kita, semua pelanggaran kita, semua pemberontakan kita telah ditimpakan kepada Yesus. Itu sebabnya hari ini saudara tidak lagi mengalami murka Tuhan. Percaya semua pemberontakan saudara, semua kesalahan dan dosa saudara telah ditimpakan kepada Yesus. Dan saudara hari ini telah menerima kebenarannya. Hari ini saudara benar di mata Tuhan. Percaya sungguh-sungguh saudara. Semakin saudara mempercayai, saudara benar di hadapan Tuhan, semakin hidup saudara menjadi baik. Ya, semakin hidup saudara menjadi baik. Percaya kepada karya Yesus. Untuk itulah dia datang, supaya kita menerima kebenarannya dan mempercayai kebenarannya menjadi kebenaran kita, sehingga kita diterima di hadapan Allah. Sehingga kita pasti diselamatkan, dilepaskan dari murka Tuhan, pasti diselamatkan sampai selama-lamanya. Hiduplah senantiasa, berimanlah senantiasa dalam kasih karunia Tuhan. Terimalah saudaraku kasih karunia demi kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Jangan saudara merasa
tidak layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Karena kita telah dilayakkan oleh darahnya yang kudus. Sehingga tidak ada lagi berkat Tuhan yang boleh dihalangi oleh apapun dalam hidup kita. Ya, makanya jangan lagi bangun tembok pemisah antara saudara dengan Tuhan. Kalau saudara berpikir saudara orang berdosa, berarti saudara dengan imajinasi saudara, dengan pikiran saudara, saudara membangun tembok pemisah antara Tuhan dengan saudara. Itu maka jangan berpikir lagi saudara orang berdosa. Ya, jangan berpikir, tapi berpikirlah saudara orang benar, orang yang telah dibenarkan Tuhan. Bukan karena saudara baik, tapi karena dia baik. Karena dia baik, Yesus baik. Dia mau menggantikan saudara dan saya. Kita lah yang seharusnya digantung di kayu salib itu karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tapi Yesus yang menggantikannya saudara. Dan kebenaran yang dia miliki, dia berikan kepada kita. Itulah alasannya kenapa saudara dan saya dibenarkan di hadapan Tuhan. Supaya kita mengerti. Ya, jadi kebenaran yang kita terima ini, ada orang bilang yang mengajarkan kasih karunia itu murahan katanya, dia bodoh. Kasih karunia ini mahal, saudara. Tidak terbeli, bukan murahan, mahal. Tapi gratis bagi kita. Kenapa gratis? Karena kita tidak sanggup membelinya. Tidak, apapun tidak bisa membelinya, saudara. Jadi ini bukan murahan, mahal. Harganya apa? Harganya korban Yesus di kayu salib. Yesus digantung antara langit dan bumi. Surga menolak dia, bumi menolak dia. Dia tergantung antara langit dan bumi dan mati di sana, saudara. Mencurahkan darahnya. Itu semua karena kita, untuk menyelamatkan kita, untuk membenarkan kita, sehingga kita tidak dihukum lagi, supaya kita bebas dari tuntutan hukum Taurat, bebas dari tuntutan iblis, saudara. Itu maka kalau iblis menuntut saudara hari ini, menuduh saudara hari ini, beritahu dia, aku telah dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Aku telah dibenarkan oleh korban Yesus di kayu salib. Maka iblis akan tutup mulut saudara. Iblis senantiasa mendakwa saudara kembali melalui hukum Taurat. Ya, menunjukkan kepada saudara daftar-daftar bahwa kau bukan anak Tuhan katanya, bahwa kau tidak berlayak untuk diberkati katanya. Bisa dia tunjukkan seperti itu. Dia berbicara kepada hati nurani saudara. Jawab saudara, aku telah dibenarkan oleh kayu Yesus di Golgota. Hari yang dibenarkan di hadapan Tuhan, tidak bercacat, tidak bercela di hadapannya. Dan itu satu kuasa yang besar dan membuat saudara menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin.